penting saya ingatkan terlebih dahulu. Jati diri kita ditampilkan di dalam Al-Quran setidaknya dengan 2 tugas pokok, dan keduanya mengikat serta menjadi pertanggungjawaban utama kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian pertama kita akan dapati di Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat 56. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Kata Allah demikian. Jadi tugas pertama kita adalah memastikan seluruh rangkaian kegiatan kita menjadi ibadah karena Allah. Itu poinnya. Perbuatan dipandang sebagai ibadah jika ada iman yang menyertainya. Saya ulangi. Perbuatan manusia dipandang sebagai ibadah, dinilai sebagai ibadah jika ada iman yang menyertainya. Mata ini fungsinya melihat, memandang. Kapan mata ini pandangannya menjadi ibadah? Ketika ada iman menyertai pandangan di dalam mata. Lisan ini fungsinya untuk bicara. Kapan pembicaraan ini bernilai ibadah? Ketika ada iman menyertainya. Demikian telinga mendengar. Kapan pendengaran ini menjadi ibadah? Ketika ada iman yang menyertai pendengaran itu. Nah, tugas kita memastikan seluruh rangkaian tubuh kita, fisik kita ini berfungsi menjadi ibadah. Ada iman yang mengalir ke tangan. Ada iman yang menembus ke kaki. Ada iman yang menyinari seluruh bagian tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu yang kita pastikan selama hidup, iman itu mengalir ke seluruh bagian tubuh kita. Itu yang dimaksud ikrar kita dalam syahadat. Iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wal amalu bil jawarih. Iqrarum bil lisan, jadi berkomitmen dengan lisan, awalnya diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dari sini tembus ke hati, ke kolbu. Nah, di kolbu ini ada fungsi iman. Iman itu nanti sumbernya ditemukan di dalam kolbu, dalam jiwa yang paling dalam, nafas namanya. Di dalam kolbu ada nafas. Nah, dalam nafas itu ada cahaya iman. Ya, ada cahaya apa? Iman. Nah, tugas kita mengaktifkan cahaya itu supaya menyinari seluruh bagian tubuh kita. Jadi nanti cahaya ini tembus ke mata, melihatnya pakai iman, ke telinga, mendengarnya pakai iman. Kalau kita mampu menampilkan cahaya itu dengan kuat ke seluruh bagian tubuh kita, maka jadilah kita hamba Allah yang seutuhnya. Dan disitulah kemudian kita mendapatkan rahmat Allah mengalir pada seluruh bagian tubuh kita. Rahmat yang melekat pada sifat Allah diberikan saat di dunia, itu disebut dengan Rahman namanya. Apa namanya? Rahman. Nah, ketika kita menjadi hamba yang seutuhnya, disebut abdun, jamaknya ibadun. Seseorang disebut abdun, jamaknya ibadun ketika dia beribadah. Ya, ketika dia beribadah, maka disebut abdun. Ya, kemudian jamaknya apa? Ibadun. Kalau kita mampu menggali lewat ibadah seluruh cahaya iman itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka melekatlah sifat-sifat yang Allah berikan lewat rahmatnya melalui fungsi ibadnya. Maka bersambung ibad dengan Rahman menjadi ibadur Rahman. Itu yang dimaksud di surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau sudah seperti itu, maka semua bagian tubuh kita dilindungi oleh rahmat Allah. Ya. Nah, itu butuh latihan.
Nanti iman masuk ke mata, fungsi matanya pakai iman dulu. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, bimbing matanya oleh imannya. Ketika imannya mengatakan ini tak elok untuk dipandang, maka otomatis mata akan dibimbing untuk berpaling. Nah, jadi perisai imannya, standarnya standar iman. Kalau belum ada iman, maka semua sifatnya nanti, mohon maaf ya, relatif. Menurut ini baik, menurut ini tidak. Nah, nanti takarannya budaya. Menurut budaya A, baik. Menurut budaya B, tidak. Ya, standarnya itu. Tapi standar iman itu standar kehormatan. Bagaimana menatap seseorang dengan penghargaan yang telah dilekatkan Allah sebagai sang pencipta. Ini standarnya. Demikian dari mata ke lisan. Lisan itu ketika akan berkata nanti standarnya iman. Lisan tak mampu mengeluarkan kosakata kecuali dipandu oleh imannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'da man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Maka tidak mungkin lisan ini berkata yang tak baik ketika ada iman menyertainya. Nah, ketika semua perbuatan itu menjadi ibadah, maka semua perbuatan punya sifat baik yang dibimbing iman. Perbuatan baik yang dibimbing iman itu disebut dengan soleh namanya. Maka amalnya bertransformasi menjadi amal soleh. Semakin banyak menjadi solihat. Solihat itu bentuknya jamak. Maka amalnya pun dijamakkan. Kalau kata kerjanya amila, kalau jamaknya amidu. Ketika ada iman. Nah, kalau perbuatan tidak dikerjakan dengan iman, itu rugi. Kita manusia misalnya, beraktivitas 24 jam. Standar kita itu diciptakan untuk menjadikan 24 jam ini ibadah. Manusia yang beraktivitas selama 24 jam, nama yang melekat kepadanya disebut dengan insan namanya. Ya, insan itu nama yang dilekatkan pada manusia, menunjuk pada totalitas aktivitasnya sehari 24 jam. Kalau karakter sifatnya lembut, ramah, itu ins namanya. Apa namanya? Ins. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, itu dipasangkan dengan jin. Pasangan ini disebutkan 18 kali di Al-Qur'an. Ya, dan itu maknanya langsung berlawanan, paradoks dalam bahasa kekinian. Jadi kalau jin tersembunyi, ins itu tampak. Jadi setiap kata di bahasa Arab yang dimulai dengan jim dan nun, kecuali jun ya, kecuali jun, ya, itu tersembunyi artinya. Jin, janin, jannah, jinnatun itu tersembunyi. Ya, jin kenapa disebut jin? Karena fitrahnya tersembunyi. Ya kan? Ins itu tampak. Jadi kita makhluk tampak, jin makhluk tersembunyi. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya, nah, manusia yang cari-cari penampakan jin, itu konslet. Baik ya. Jadi jin itu harus tersembunyi, tidak tampak Pak, harus tersembunyi. Sebaliknya manusia itu harus tampak. Jadi kalau ada manusia yang suka sembunyi-sembunyi, suami ibu pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, berarti sedang sedang ada masalah, gitu ya. Ketemu teman dari jauh, tiba-tiba lewat jalur lain yang sembunyi gitu, berarti sedang ada persoalan. Itu gampang, sesederhana itu. Nah, manusia itu ins dari kata anusa, yang sesuatu yang lembut, halus, ramah. Sebaliknya jin itu bawaannya kasar, ya, kasar, tidak ramah. Itu secara fitrah yang melekat pada nama. Makanya yang disebut makhluk halus itu antum. Nah, jin tidak halus, jin itu bukan makhluk halus, makhluk kasar. Bawaan secara fitrah demikian. Pernah nggak melihat orang kesurupan kemasukan jin jadi lembut misalnya? Tidak kan ya? Kan meracau gitu demikian. Nah, manusia itu lembut. Oleh karena itu nanti dipertanyakan ketika ada manusia yang tumbuh kasar. Kenapa bisa kasar gitu? Kenapa bisa urakan? Berarti ada fase pertumbuhannya yang tidak sejalan dengan fitrah kehidupan.
Itulah sebabnya kenapa Islam itu secara total memberikan bimbingan dari sejak dalam kandungan. Supaya terukur, Pak. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang memberikan bimbingan secara presisi dan detil dari sejak mulai kandungan sampai terlahir, sampai tumbuh, sampai remaja, sampai dewasa, sampai meninggal, itu cuma di Islam. Dan tidak ada satupun orang yang dulu menerima Islam sejak pertama turunnya kecuali berubah pribadinya jadi orang paling lembut yang pernah ada di bumi. Lembut, kalaupun harus keluar itu menjadi tegas, bukan menjadi kasar. Ya, amarah itu bila ditempatkan pada yang benar, dia menjadi ketegasan dan wibawa. Itu poinnya. Nah, nanti ada bab yang lain untuk mengkaji itu. Manusia ditinjau dari sisi genealogi, asal keturunannya yang tersambung ke Nabi Adam disebut Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ketika kita disebut ya Bani Adam, ya Bani Adam, tujuannya 2, menetapkan kita yang memiliki asal mula keturunan dari awal manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, kalau ada yang ingin berketurunan dari yang lain itu masalah sendiri gitu ya. Nah, tapi kita ditetapkan oleh Allah keturunan dari siapa? Nabi Adam. Nah, yang kedua kita mesti belajar. Ini poin pentingnya. Bagaimana kurikulum yang Allah berikan kepada Nabi Adam sebelum turun ke bumi. Itu ada penjelasan, aktivitasnya akan begini, tugasnya seperti ini, tantangannya seperti ini. Bila dikerjakan tugasnya, ini hasilnya. Bila terprovokasi oleh setan akan seperti ini nanti persoalannya. Bila salah arah, kembalinya seperti ini. Itu harus dipelajari supaya kita paham bahwa kita punya misi kehidupan yang sangat berharga. Kita punya pola hidup. Bahasa keren sekarang tuh ada algoritma kehidupan. Nah, miniaturnya itu di kehidupan awal Nabi Adam sebelum turun ke bumi. Ada trainingnya itu. Itu nanti yang kita baca di Al-Baqarah dari ayat 30 sampai ayat ke-39. Kita temukan di situ. Nah, kemudian yang keempat, manusia dalam sudut pandang sosial yang bukan makhluk individual. Manusia makhluk sosial yang sifatnya bergantung akan komunikasi, interaksi, hubungan dengan sesamanya. Tidak ada makhluk yang bisa hidup sendirian dari manusia itu. Pasti butuh yang lain. Maka turunlah panduan-panduan dalam Islam. Panduan tentang bekerja sama, panduan tentang saling mengenal, ya, tak kenal maka ta'aruf, Bu. Tak kenal maka ta'aruf, ya. Jangan langsung sayang aja. Ya. Bukan kenal tetangga enggak mungkin langsung sayang kan. Baik. Jadi ta'aruf, kerjasama sosial, membangun hubungan keluarga, masyarakat, sampai bangsa dan negara, lengkap sekali. Tidak ada di muka bumi ini panduan tentang interaksi sosial, hubungan dengan sesama selengkap yang kita temukan dalam Al-Quran, dalam hadis dan referensi-referensi keislaman.